Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita di hari Jumat bisa bertemu kembali, di mana kita akan melanjutkan lagi pembahasan fikih yang membahas seputar sholat, dan kita masih membahas bagaimana penjelasan surah Al-Fatihah. Ini adalah bagian yang ke-10 ya, yang akan kita masuk juga ke tema lain nanti tentang membaca amin ya. Kita lanjut lagi bagaimana dijelaskan bahwa barang siapa yang menggugurkan, yaitu menggugurkan maghfirahnya atau menentangnya atau mengingkarinya, maka sungguh dia telah mencela kekuasaannya. Jadi kita harus mengadakan yang namanya maghfirah bagi Allah ya, karena itu adalah salah satu sifat Allah yang agung. Dan telah menafikan kesempurnaan Allah. Demikian pula orang yang mengingkari qada dan qadarnya secara umum, maka artinya ia telah mengingkari kekuasaannya dan kesempurnaannya. Ini juga sama ya, qada dan qadar juga itu adalah penting ya, karena itu rukun iman yang ke-6 gitu. Maka orang yang sedang sholat itu dia bersyahadat, bersaksikan Allah, yaitu Malik Yaumiddin, juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hendaknya dia tahu bahwa pada kedua kalimat itu terdapat rahasia penciptaan dan perintah Allah, juga rahasia dunia dan akhirat. Ayat ini mengandung juga tujuan teragung ya, dan wasilah yang terbaik, yaitu agar mereka beribadah ya. Jadi ini menuntut agar akidah, kemudian ibadah dan akhlak menjadi perbaikan utama ya. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan tidak ada yang bisa membantu seseorang untuk beribadah kecuali hanya Allah saja. Karena itulah beribadah merupakan tujuan tertinggi ya. Sehingga bagi seorang muslim, bagaimana mewujudkan cita-citanya, yaitu dengan visi ibadah gitu. Cita-cita tertinggi apa? Masuk surga. Itu cita-cita tertinggi ya. Caranya ya visinya dengan ibadah, misinya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi seorang muslim punya visi dan misi. Dan juga ayat ini mengandung tauhid rububiyah dan uluhiyah. Maka ia juga membaca ihdinas siratal mustaqim. Maka ia bersyahadat, mempersaksikan betapa dirinya sangat butuh dan sangat perlu. Sesungguhnya ia perlu
petunjuk dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap kedipan mata, dan tidak akan bisa terwujud kecuali dengan hidayah. Karena itu yang kita minta ya. Karena itu sudah dijelaskan bagaimana berulang-ulang ketika kita punya hidayah fisik ya, jasmani gitu. Dan juga hidayah yang zahir gitu. Harus mengantarkan kita ke hidayah yang batin ya. Atau hidayah taufik gitu ya. Kemudian dari hidayah taufik itu mengantarkan kita pada istiqomah. Setelah istiqomah, kemudian apa hasil yang kita dapatkan dalam setiap amal? Nah, itu harus ada hasil ya. Karena itu dia harus punya hidayah. Maka dia tidak mengharapkan maghdubi alaihim. Ya. Dia hanya mengharapkan siratal ladzina an'amta alaihim ya. Yaitu jalan orang-orang yang mendapat nikmat ya. Ada apa aja, Pak? Orang yang mendapat nikmat pertama Nabi dan Rasul, kemudian syuhada, kemudian siddiqin dan sholihin. Itu dalam surah An-Nisa ayat 69 ya. Hasuna ulaika rafiqo. Itu orang-orang yang mendapat nikmat. Bukan maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang mendapat murka. Yaitu orang yang tahu ilmu kebenaran tapi tidak mengikutinya. Tuh. Dia tahu ilmunya tapi tidak mengikuti petunjuknya. Jadi kalau bahasanya itu berilmu tanpa amal gitu. Nah, ini sebaliknya, yaitu ad-dallin ya. Yaitu mereka yang beramal, yang menyembah Allah tanpa dasar ilmu. Nah, ini juga tercela ya. Dia beramal tanpa ilmu. Inilah dua kelompok di atas yang dimurkai dan yang tersesat. Mempunyai satu kesamaan, yaitu berbicara. Dia berdusta atas nama Allah. Tuh. Kenapa dia tidak menepatinya ya? Sebagaimana tadi yang dibaca ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya. Itu yang seharusnya ya. Dia harusnya menepati janji ya. Yang telah dia ikat ya. Bil uqud. Uqud itu kan terikat gitu ya, janji itu. Yaitu janji yang merupakan ibadah ya. Karena di situ di surah Al-Maidah itu dijelaskan tentang halal dan haram ya. Tentang penyembelihan ya itu. Bahimatul an'am dan seterusnya ya. Panjang itu ya. Ayat 1 sampai ke 4 gitu ya. Cuman tadi dibaca sampai ayat 2 saja ya. Karena itu sudah 1,5 halaman tuh ya. Setengah halaman itu Pak. Nah, itu. Jadi jalan orang-orang yang diberi nikmat berbeda dengan para pengikut kebatilan semuanya. Baik dalam ilmu maupun dalam amalan. Maka ketika selesai dari ungkapan sanjungan kepadanya, doa dan tauhid, maka Allah mensyariatkan bagi orang yang sholat untuk memungkasi hal tersebut dengan membuat segel. Nah, ini adalah ucapan amin ya gitu. Apa itu namanya? Legitimasi apa? Ya itulah pokoknya mah. Legitimasinya itu.
berat. Segel lah gitulah. Yaitu dengan ucapan amin ya. Amin itu adalah stempel gitu ya, seolah-olah seperti itu. Stempel baginya. Dan ucapan amin ini bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat di langit itu. Jadi diijabah oleh para malaikat. Nanti kita akan baca bagaimana keutamaan membaca amin ya. Karena itu ucapan amin termasuk dalam hiasan sholat ya. Sebagaimana mengangkat kedua tangan ya. Nah, ini juga sama ya. Mengangkatnya kemudian menyimpannya yaitu hiasan sholat. Jadi ini ada syariatnya. Tidak seperti Syiah katanya kalau membaca amin batal sholatnya. Syiah itu gitu. Baca amin disangka di luar sholat gitu ya. Bacaan yang baru bid'ah disangkanya. Jadi batal sholatnya. Karena disangka bid'ah oleh Syiah gitu. Ya. Jadi kalau di kita sunat gitu ya. Jadi kalau tidak membacanya tidak apa-apa ya. Tidak mendapat siksa. Tapi kalau di Syiah itu dosa kalau membaca amin gitu ya. Karena dianggap bid'ah gitu. Nah ini makanya harus berhati-hati ya dalam berdalil ya. Siapa tahu membid'ahkan yang sebenarnya bukan bid'ah ini. Berhati-hati. Karena itu kita punya koridor ya. Quran dan sunnah itu kan koridor kita ya. Sehingga ketika ada kebiasaan orang, lihat dulu dalilnya ya. Lihat dulu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul gitu. Lihat dulu. Kembali dulu kepada Allah, kepada Al-Qur'an dan kepada Rasul, yaitu kepada sunnahnya. Lihat dulu gitu. Nah, baru misalnya nggak ada dalil yang menerangkan, nah itu. Maka kewajiban kita menasehati ya. Tidak hanya memvonis, oh ini ahlul bid'ah, ini ahlun nar, itu nggak boleh itu ya. Tapi kita nasihati, oh ini nggak ada contohnya, ini nggak baik lah gitu untuk diamalkan. Cari aja ini amal yang paling baik gitu kan, yang lebih disunahkan gitu misalnya kan. Misalnya nanti ini di bulan Safar itu nggak ada sholat berwakasan gitu ya. Nggak pernah ada contohnya, di Nabi nggak ada, di sahabat nggak ada. Udah aja kita mengamalkan sholat sunnah rawatib. Itu aja. Nggak ada sholat sunnah tolak bala, nggak ada. Apalagi dikatakan sunnah nggak ada gitu ya. Udah aja kita mengamalkan sholat yang ada. Sholat tahajud. Kalau sunnah itu kan sholat duha itu kan banyak, masih banyak sholat sunnah itu. Ya. Nah itu cara mengingatkan itu ya. Tidak memvonis, oh ini si fulan, si fulanah ahlul bid'ah gitu ya. Ahlun nar, jangan itu ya. Tapi dengan cara yang baik gitu. Dengan kelembutan gitu ya. Idfa billati hiya ahsan gitu kan. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Kita mengingatkan dengan kebaikan gitu ya. Tidak dengan memvonis orang gitu. Ya, kalau memvonis kan jadi kesinggung, jadi nggak nerima. Ya, itu. Tapi kalau misalnya kita sudah mengingatkan dengan cara yang baik, gitu ya. Kemudian dengan mau'izah hasanah gitu ya. Itu. Mau'izah hasanah, kita berunding dengan baik gitu ya. Berbicara dengan baik, musyawarah dengan baik, mau'izah itu. Kemudian wajadilhum billatih ya hasan juga gitu. Dan debatlah atau diskusilah dengan baik gitu. Dengan baik juga itu ya. Tidak boleh dengan buruk gitu ya. Atau dengan kata-kata yang kasar gitu ya. Tapi dengan kebaikan gitu ya. Walaupun ya misalnya dalilnya apa jelas ya. Misalnya khawarij, khilafun nar gitu ya. Itu kan tahu kita dalilnya ya. Cuman kita jangan mendakwakan dengan cara itu gitu ya. Khawarij, anjing-anjingnya neraka. Jadi nanti kalian kalau mendakwakan bid'ah nanti begini bilang begitu kan. Itu jangan kayak gitu juga.
harus kita dengan cara yang terbaik gitu ya. Jangan memvonis si anu dan si anu jadi celaka dan sebagainya. Makanya ini kita harus tahu peta dakwah gitu ya. Bagaimana respon seseorang, ini kita harus pertimbangkan. Tapi kalau kita sudah maksimal, dia gak mau dapat petunjuk juga atau taufik gitu ya maksudnya, dia tidak mau mengikuti sunnah, ya sudah gitu. Maka ma'arid anil jahilin gitu aja. Kita ya sudah gitu. Tapi kita doakan dia supaya nanti suatu saat dia mendapatkan hidayah gitu ya. Nah karena itu mengucapkan amin ya itu adalah ittiba ya, mengikuti sunnah, mengagungkan Allah, perintah Allah ya, bentuk ubudiyah gitu. Dan kalau kita mengangkat tangan itu adalah simbol dengan dua tangan kita, perpindahan dari satu rukun menuju rukun yang lain. Maka kemudian ia mulai bermunajat kepada Rabb-nya melalui firman-firman-Nya, yaitu membaca Al-Qur'an, mendengarkan bacaan imam ya dengan diam gitu ya dan menyimaknya, menghadirkan hati. Maka zikir yang utama tatkala dia sholat gitu. Itu zikir yang utama. Dan sebaik-baik posisi orang yang sholat adalah posisi ketika berdiri gitu. Makanya kalau bisa berdiri, berdirilah gitu. Soalnya kalau sholat sunnah itu memang ada pilihan ya. Tapi konsekuensinya kalau duduk itu setengah gitu ya pahalanya. Ya. Jadi kemudian utamainnya itu posisi ini dikhususkan untuk bacaan yang mengandung pujian, sanjungan dan pengagungan. Dan untuk membaca kalamullah ya. Karena kalau ruku nggak boleh baca Al-Qur'an ya. Dan juga sujud juga demikian ya. Kemudian nih terakhir ya. Karena dua posisi ini adalah yaitu ruku dan sujud yang menunjukkan kehinaan dan ketundukan serta kerendahan. Untuk itu dalam kedua kondisi ini disyariatkan membaca zikir yang sesuai dengan posisinya saat itu. Nah itulah rahasia Al-Fatihah dalam sholat. Insyaallah nanti kita akan baca bagaimana dalil-dalil dari membaca amin ya setelah membaca waladdallin ya. Walafu minkum. Kita lanjut lagi insyaallah hari Ahad ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.